Jumpa lagi, Kisanak, seorang menteri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, baru-baru ini ditangkap KPK. Edi ditangkap begitu landing di Bandara Soekarno-Hatta sehabis lawatan ke luar negeri. KPK sendiri menuding Edi terlibat dalam kasus korupsi dalam pemberian kuota ekspor benih lobster. Kisanak, pejabat memang aneh. Hanya bermodal kuota saja, mereka bisa mendapatkan uang banyak sekali. Menurut KPK, dengan kuota itu, Edi dan istrinya bisa membeli baju Louis Vuitton, jam tangan Rolex, dan berbagai perlengkapan mewah lainnya. Padahal Kisanak, bagi kita, kuota paling-paling hanya bisa buat nonton YouTube doang. Itu pun isi pulsanya cuma goceng sehari. Kisanak yang budiman, kita tentu masih ingat pidato Pak Prabowo Subianto dalam debat kampanye Pilpres yang baru lalu. Menurut Prabowo dalam pidato tersebut, kalau ada kader Gerindra yang terlibat korupsi, ia sendiri yang akan menyeret ke penjara. Tapi dalam kasus Edi ini, rupanya Prabowo keduluan KPK. Telat lagi, Pak. Kader Gerindra lain seperti Fadlizon sampai saat ini belum terdengar memberikan komentar. Fadli tampaknya lebih suka berkomentar soal baliho Rizik yang diturunkan TNI ketimbang mengomentari korupsi lobster saat ini. Akibat ulah Edi ini, di Indonesia saat ini akhirnya dikenal dengan istilah ada partai lobster mengikuti partai sapi pendahulunya. Kedua kader partai itu punya kesamaan, hobi bermain dengan kuota. Yang satu kuota daging sapi, satunya lagi kuota benih lobster. Sementara itu Kisanak, untuk kuota data buat anak sekolah, biarlah hal tersebut menjadi urusan Mendikbud. Kisanak yang budiman, pada kesempatan lain, Dhanil Ihzar yang kabarnya sudah resmi bergabung ke Partai Gerindra, pernah mencuitkan statementnya di Twitter. Menurut Dhanil, dalam cuitannya itu, ia meminta kita semua untuk mendoakan agar koruptor tidak bisa kentit selama sebulan sampai ia mengembalikan uang yang dikorupsinya. Jika doa Dhanil dikabulkan, kita khawatir Kisanak, Menteri KKP dan beberapa stafnya kini sedang menderita sembelit di sel tahanan KPK. Kisanak yang budiman, tertangkapnya kader Gerindra yang duduk sebagai Menteri KKP ini, bagi partai kepala burung itu bagaikan sebuah pepatah. Karena susu sinila sebelanga, maka rusaklah titik-titik. Kisanak, kita tidak perlu mengisi titik-titik tersebut. Biarlah itu menjadi pekerjaan rumah buat Fadlizon dan Dhanil Ihzar. Tugas kita hanyalah mendukung pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu, baik bulu sapi maupun bulu lobster. Kisah, kita ikuti berita kedua. Juru bicara FPI, Munarman menjelaskan kenapa Rizik kerap kali berbicara kasar dan kotor dalam ceramah-ceramahnya. Menurut Munarman, seperti dikutip oleh media, hal itu disebabkan agar ceramah Rizik mudah dimengerti oleh para jemaatnya. Mungkin Kisanak, para pendengar Rizik tidak akan mengerti jika diterangkan soal akhlak halus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga tidak akan nyambung jika nasihat Rizik disampaikan dengan lemah lembut. Barangkali Kisanak, mereka lebih memahami makna lontit seperti yang disampaikan Rizik dalam salah satu ceramahnya, ketimbang disampaikan tentang makna akhlak seorang muslimah. Mereka juga suka jika Rizik berbicara soal penggal kepala orang. Kegemaran pada ucapan kasar ini, menurut seorang ahli kejiwaan, disebabkan karena sejak bayi mereka jarang dibelai. Saat masih anak-anak, kalau mereka nakal, bukannya mendapat nasihat, tetapi dipecut pakai buntut ikan pari. Bahkan kabarnya kisah, para suster di rumah sakit bersalin juga malas menggendong mereka ketika masih bayi. Munarman sendiri pernah mencontohkan bagaimana kekasarannya menjadi ciri khas kelompok mereka. Di salah satu diskusi acara televisi, ia pernah menyeblok
membicara dengan air suguhan, dan hal itu disiarkan secara langsung. Kisanak, jika kita mendengar seorang penceramah agama bicara kasar, sebaiknya kita persilahkan saja Akang Kendang untuk tampil menggantikannya. Akang Kendang, tarik. Akang berkupluk kuning. Kalau saya bilang turun, turun ya. Akang Kendang. Turun. 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 Berbeda dengan Rizik yang suka berkata kasar, Gubernur Jakarta Anies Baswedan adalah orang yang tidak berbicara kasar, tetapi ketika bicara biasanya muter-muter dan bulat. Bagi pendengarnya, bicara kasar dan bulat dampaknya sama saja, sama-sama bisa meningkatkan asam lambung pendengarnya. Mungkin Kisanak, omongan yang sering muter-muter dan bulat itu disebabkan karena bagi gubernur, seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini, aku pun jadi sibuk, berusaha mengejar-ngejar dia. Matahari menyinari semua perasaan kita. Tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja dulu. Terima kasih.